Puji nama Tuhan, shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar online pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Mari kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas, pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai dengan 43. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah seorang Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga para prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata demikian, "Jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau beri judul renungan singkat ini dengan judul Selalu Ada Harapan. Dari kisah Yesus disalibkan, kita menemukan banyak sekali orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Mereka sudah berulang kali diingatkan, tetapi bukannya bertobat, justru mereka malah bertambah jahat. Ada juga ditemukan orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal sudah banyak sekali orang menginjili dia. Bukannya ia menerima Yesus, tetapi ia malah mencela Yesus. Sehingga ada yang berpikir demikian. Apakah mereka pantas untuk menerima keselamatan dari Yesus terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang seperti itu? Tetapi dalam peristiwa yang kita baca pagi hari ini dalam Injil Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai yang 43, di sini dikatakan bahwa pada saat Yesus disalib bersama-sama dengan dua orang penjahat di samping kanan dan kirinya, diceritakan bahwa salah seorang penjahat mencela Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus, dan berkata demikian pada ayat yang ke-39, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, ini yang dikatakan oleh salah seorang penjahat yang mencela Tuhan Yesus. Tetapi berbeda ceritanya yang dilakukan oleh seorang penjahat yang lain. Dia justru
berbuat sebaliknya. Dia tidak mencela Tuhan Yesus, dia tidak mengolok-olok Tuhan Yesus. Dia tahu kalau dia ini adalah seorang penjahat, tetapi dia memutuskan untuk bertobat dan hatinya berubah. Dan dia menegur temannya, menegur penjahat satunya dengan berkata demikian pada ayat yang ke-40. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Di sini ada perbedaan yang terjadi, perbedaan respon antara penjahat yang satu dengan penjahat yang lainnya. Penjahat yang satu, dia tetap berbuat jahat, dia tetap mengejek Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi penjahat yang satunya berbuat sebaliknya. Dia memutuskan untuk bertobat, dia memutuskan untuk merubah hidupnya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Hal itu terlihat jelas pada saat ia berkata pada ayat yang ke-42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di sini dia bukan hanya bertobat, tetapi dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia satu-satunya dalam hidupnya. Sehingga dari kisah penjahat itu menunjukkan bahwa selalu ada harapan bagi setiap manusia yang berbuat jahat, yang berbuat dosa. Oleh karena itu, mari belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Jika kita masih berbuat dosa, mari kita bertobat. Mari kita selalu ingatkan diri kita bahwa kita ini anaknya Tuhan dan tidak seharusnya kita hidup dalam dosa. Mari kita hargai karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan cara tidak hidup dalam dosa. Dan selain itu, selalu ada harapan bagi orang-orang yang punya hati yang keras. Jika mungkin kita saat-saat ini ada yang mengalami hal yang serupa, mari kita bersama-sama belajar, mari kita perbaiki diri kita, mari kita lembutkan diri kita untuk kita bisa menerima Tuhan Yesus, untuk kita bisa menerima prosesnya Tuhan Yesus. Dan mungkin jika ada orang-orang di sekeliling kita yang masih suka berbuat jahat, jangan pernah kita lelah untuk mengingatkan mereka. Jangan pernah kita lelah untuk menegur mereka. Tegurlah mereka, ingatkan mereka dengan kasih. Sama seperti Tuhan menegur kita dengan kasih-Nya. Dan yakini suatu saat ketika kita bisa menghidupinya, ketika kita bisa melakukannya, bukan hanya diri kita saja yang bertobat, bukan hanya diri kita saja yang diubahkan, tetapi setiap mereka pasti akan mengalami hal yang serupa dengan diri kita. Puji nama Tuhan. Saya mau akhiri renungan singkat kita pagi hari ini. Semoga renungan singkat ini dapat boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh jagai sertai kami sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, dan terima kasih untuk renungan yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, lewat karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, mengingatkan setiap kami bahwa selalu ada harapan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami masih hidup dalam dosa, Tuhan tolong ingatkan kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan dapat boleh selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Melakukan apa yang menjadi seturut perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, mulai pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.